That's cool. Alright. Dalam hitungan kelima kita mulai spin. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. No! Oh my god! Gua habis keramas! No way, bro. Mana udah malam banget. Panas. Live sambil pakai helm sampai jam hijau. Oh hell nah. Gue mau cerita pengalaman gue tentang mantan gue ngejadiin gue sebagai penutup kalau dia homo. Nggak respect, nggak boleh ketawa. Stop kalian yang ketawa. Nggak suka gue kayak gitu sama kalian. Nggak suka. Stop, nggak boleh ketawa gitu. Astaga, viewers gue nih nggak respect banget anjir sama lu. Coba bisa dibaca lagi judulnya apa tadi? Gue dijadiin mantan gue sebagai penutup kalau dia homo. Makasih ya. Oke, gua sekalian mau tutup live TikTok gua. Thank you ya TikTok, gua udahan dulu live-nya. Gua mau pindah ke YouTube dulu. Ini juga gua yakin bakal perlu banyak sensor kan? Bener gak? Enggak terlalu sih, tapi sedikit. Ya udah, bye bye TikTok. Gua mau full live di YouTube dulu ya. Goodbye TikTok, love you guys. Ayah. Udah tua suka fitnah. Hey, lu ngatain gua kah? Bye bye TikTok. Jangan bodo amat. Gua mau live di TikTok aja. Oke, bye bye. Dah, love you guys TikTok. Oke, Erik, lu bisa mulai cerita, Erik. Silakan, Erik. Jadi waktu pas gue kelas 1 SMA, gue punya mantan kan, tapi ketemunya di aplikasi Telegram. Gua udah bilang berapa kali, Erik. Gua udah berapa puluh kali loh ngomong. Cari pacar tuh jangan di tele. Dari RP gak? Nggak kan mini enggak dari RP kan kalian? Enggak, gue dari kayak Leo Match, tapi di versi tele ya. Podo ae jancok. Ya wes, terus gimana lanjut? Jadi waktu pas gue kelas 2 SMA, gue kan pacaran tuh, ketemu cowok ya. Dia awalnya kayak ya udah kita biasa aja temenan gitu. Gue ngerasa ya gue comfortable aja sama dia, soalnya dia emang kayak soft gitu orangnya. Terus dia juga kayak good boy lah, bukan yang kayak kelihatan brengsek gitu. Dia intinya kayak soft boy, green flag banget gue ngelihatnya, kayak gue mendewa-dewakan dia banget gitu. Terus dia juga kayak enggak, sorry. Gua tanya nih sama lu, Erik. Emang gua gak kelihatan kayak soft boy kalau lu lihat dari luar? Dan lu ngomong gitu karena lu kenal gua, lu follow gua. Tapi kalau lu lihat di jalan aja nih, lu gak kenal gua, lu bakal mikir gua green flag dan soft boy gak? Mungkin kalau dari jarak 1 kilometer iya, tapi kalau secara dekat gue udah bisa ngejudge biasanya. Gua gak terima anjing. Hold on. Kenapa lu ngomong gitu? Kenapa gua gak soft boy? Wait, tunggu chat guys, gua gak terima dia gak bilang gua soft boy. Wait. Kenapa lu bisa bilang kalau lu lihat dari gua dari deket, lu bilang gua gak soft boy sama sekali, harus dari 1 kilo. Kenapa nih? Gak. Gua gak bakal marah, gua gak bakal ngejudge lu, tapi gua mau tahu aja at least kenapa. Gak tahu sih, gue takut tuh pas kalau gue ketemu secara langsung depan mata, gue takut lu ngejudge gue gitu. Ini kan situasinya kita nggak kenal, lu nggak tahu gue siapa. Anggap nih ya. Bentar nih, gue nyalain kamera bentar nih. Ini ya, kita bertemu nih. Nih dah, gue jalan nih. Iya jalan, terus kayak kita samping-sampingan jalan-jalan kelewatan gitu. Terus gue kayak nah gitu, kayak gue cuman begini doang loh. Gue cuman gini doang. Lu gak bilang gue soft boy, orang kayak gue. enggak. What?
Demi apa? Ini serius? Soalnya soalnya lu Cina. Soalnya mantan gue yang kemarin itu Cina. Jadi gue kayak Oke, That's crazy! Itu baru rasis! Gila lu! Kacau lu! Parah lu! Parah banget anjing! Kacau! gue lebih kayak crazy! I just feel like Apa? I just feel like traumatic with Chinese. Damn, traumanya sama ras anjing nih orang. Ya udah lanjut. Kalau gitu udah gua nggak bisa ngomong apa-apa sih. Kalau emang udah traumanya satu ras, emang gua nggak bisa ngomong apa. Gua nggak bisa membantah kalau gua bukan soft boy. Oke, lanjut. Terus kita juga PDKT-nya juga agak lumayan bisa dibilang cepet ya, kayak sekitar 2 minggu. Nah, ini lu goblok. PDKT 2 minggu pacaran. Iya, PDKT 2 minggu. Net. Gue waktu itu emang kayak lagi emang ya gue akuin gue rada-rada idiot dikit. Nggak ada rada sih, emang idiot. Terus. Udah tuh kita jadian, terus dia juga lumayan deket, nggak lumayan sih, maksudnya emang satu kota sama gue ya. Terus singkat orang, terus kita meet and greet ya, kita meet waktu itu. Oke. Udah habis lama-lama pacaran, waktu pas mau gua kelas 3 SMA tuh emang gue udah ngerasa gue udah kayak ini aja sih, hubungannya di ujung tanduk gitu, karena ngerasa udah nggak layak buat diiniin, buat dijuangin. Sebenarnya dia kayak baik-baik aja, dia royal, dia ngasih gue, kadang dia ngasih gue duit per bulan. Gue nggak tahu kenapa dia duit gue per bulan. Terus dia nge-GoFoodin gue, terus dia pernah beliin gue baju H&M, terus banyak lah, kita kayak couple gitu. Berapa per bulan? Berapa per bulan, Rick? Kau boleh tahu, Rick? Berapa? 250. Ya tetap lumayan sih. Apalagi itu kan hitungannya SMA anjir. Hitungannya SMA tetap lumayan sih. Terus. Udah tuh waktu pas gue ngerasa hubungan gue udah kayak toksik gitu ya. Bukan toksik sih, dia lebih kayak jadi dry text sama gue, terus slow respon. Terus dia kayak lebih minta speech mulu. Kata gue, anjir cowok lebay amat minta speech mulu. Masa ya gue yang ngasih speech, kali-kali apa dia ngasih speech. Space! Ya, Space! ya sorry. Lanjut. Oke, habis itu kan kita kan ini kan apa namanya, tukeran IG, second account juga. Waktu pas udah mau akhir apa namanya pacaran tuh gak sengaja, ini nggak tahu dia yang sengaja emang pengen ngasih tanda putus atau emang dia udah muak. Di situ gue ngeliat dia bikin story Instagram, bikin video sama pacarnya yang cowok itu ciuman di bar. Bentar. Ini posisinya lu udah putus kan atau masih ini? Masih. Di story main account atau story second account atau story main account close friend atau Second account gue, second account dia. dan itu posisinya masih pacaran sama lu. Masih pacaran. Pantes dia trauma sama orang Cina, guys. Di situ. Kayak kalau mantan gua Cina, terus mantan Cina gua giniin gua juga trauma sama Cindo deh kayak. Understandable kalau gini. Understandable sedikit lah. At least kita mengerti background story dia sekarang. Lanjut, Rick. Terus ya gue emosi dong, gue udah kayak
kepala gue udah gak bisa dingin walaupun gue ditaruh es 10 kilo di atas kepala gue. Tapi kayak anjir, kita udah bareng-bareng tuh hampir 1 tahun ya. Tapi lu malah giniin gue kayak, ya kalau emang lu selingkuh sesama cewek, gue kayak masih pahamin, mungkin emang gue ngerasa diri gue kali yang kurang. Tapi ini sama cowok, Jay. Ya. Cowok. Paham. I get it. Paham kok. Sorry. Gak apa Erik. Paham, amarah lu dapat dipahami Erik. It's okay Erik. Sudah sepantasnya lu lu marah banget. Sudah sepantasnya lu marah banget. It's okay Erik, it's okay. Terus gimana Derek? Pas abis kejadian itu gimana? Wah gila, itu gue langsung chat dia, gue langsung telepon dia, tapi di situ dia kayaknya dia nyadar ya. Dia nyadar gue lihat story-nya, gue nggak tahu dia emang sengaja atau enggak. Di situ dia bener-bener langsung nonaktifin selama 3 hari. Oh, itu aslinya dia nggak mau lu lihat. Itu pasti mau ditaruh di close friend sebenarnya, tapi nggak sengaja malah lu lihat. Ya gak sih, Rick? Tapi di situ dia ganti HP, Jay. Langsung. Iya, langsung. Sepanik itu dia. Iya. Soalnya mungkin dia malu kali ya. Terus gimana? Ya gue langsung nanya inilah, minta penjelasan kayak maksud lu tuh apa selingkuhin gue sama cowok gitu. Nah, Terus crazy. udah gitu ciuman, anjir, lu bikin video ciuman yang Nah, that's crazy. di situ dia cuma bisa bilang, maaf, kamu mau aku kirimin ricis 1 ekor ayam? Anjing, lu kira harga diri gue seharga 1 ekor ayam ricis? Boy, gua gak nyangka. Sorry. Gua gak expect banget. Sumpah demi Tuhan, gua gak expect anjing. Sumpah, itu salah lu anjir. Lu gak kasih gua persiapan. Enggak. Itu bukan gua gak respect anjir. Itu gua kaget banget. Gua gak expect anjing. Siapa yang expect dia bakal dikasih ayam ricis anjir? Gak ada yang expect. Clipper klip ini rame anjing. Terus Intinya ya dia emang dari dulu tuh kalau setiap gue ngambek tuh emang dia tuh selalu nyogok gue, tapi gue nggak mau. Ya gue bilang lah, emang harga diri aku sebatas ayam ricis 1 ekor. Terus dia bilang, terus kamu mau apa gitu. Dia nanya mau apa, saat aku bukan mau apa-apa, gue cuma nanya maksud lu tuh apa selingkuhin gue sama cowok. Terus abis gue ngomong kayak gitu, gue nelpon dia kayak gitu, dia ngirimin gue duit 500.000. aduh, kasihan sekali ya kamu. Kasihan sekali ya kamu. Gue belum bisa move on, monyet, sama ayam ricis lu. Seekor lagi ayamnya ya. Seekor. Goblok lu. Kok lu, sorry. Mantan lu goblok. Sorry. Bukan lu. Sorry, bukan lu. Terus gimana abis lu ditransfer 500 gimana? Abis itu gue bilang, diam gak lu? Bukan lu. Ini yang suruh komen, disuruh mukbang diam. Mute dong yang bilang disuruh mukbang, yang komen disuruh mukbang, mute dong. Mute dong yang komen disuruh mukbang anjing, enggak bisa fokus gua, monyet. Mute dulu, itu ban dulu tuh orang. Cepat serius gua. Mute dulu 5 menit. Serius enggak bercanda. Mute sekarang. Oke, udah. Lu masa disuruh mukbang sih? Orang diselingkuhin loh. Jangan dikomen gitu, sakit perut gua. Terus gimana, Rick? Lanjut, sorry. di situ gue putus, dia bilang dia nggak mau. Kata gue, lu gila ya,
selingkuhin gue anjir. Terus dia bilang kayak gini, ya aku pengen kamu tuh jadi penutup aku aja. Anjing, dia ngomong itu dengan seenaknya, kayak aku pengen kamu jadi penutup aku aja. Tadi udah ayam ricis, sekarang udah jadi penutup. Emang gue dikira gue bodyguard dia kali ya? Oke, gue gak tahu dia suruh gue jadi penutup. Pause bentar, lu diem dulu. Gue mau ketawa tapi gue mau mute dulu biar sopan bentar. Oke. Oke udah. Lu lanjut. Oke, terus gimana, Rik? Terus gue nanya kapan lo kayak gini? Terus dia bilang dari semenjak aku SMP. Oh, maksud gue, terus gue nanya, bukan homo. Gue bilang, gue bukan nanya lu homonya, sejak kapan lu selingkuh? Terus dia bilang, oh aku selingkuh semenjak aku waktu pas baru pacaran sama kamu. Dia ngejawab itu dengan seenaknya. Terus kata gue, emang kenapa? Ya gue nanya, emang kenapa gue bisa kayak diselingkuhin gitu? Terus dia bilang, karena pacar dia yang cowok itu CEO yang nggak tahu CEO, dia bilangnya CEO aja, makanya dia berani ngirim gue ayam ricis ataupun duit itu karena dari pacarnya. Jadi kayak mereka berdua bersengkongkolan gitu buat kayak nutupin kalau si cowoknya ini tuh biar gak kelihatan homo aja sama orang-orang. Oh my god, lu bilang berarti secara nggak langsung lu terjerat dalam lavender marriage? Iya. Wah, gua kasihan banget sama lu. Wah, yang sabar ya. Anjing, ini beneran lavender marriage, babi. Iya, ini lavender marriage seriusan, guys. Cuman bedanya ini belum nikah aja. Ya Tuhan, gua beneran kasihan banget sama lu demi apapun. Wah, lu kasihan banget anjing. Kita semua respect deh sama lu. Aduh, ini kejadian udah kapan kau boleh tahu? Kan sekarang baru lulus SMA kan. Jadi kayak sekitar 1 tahun, belum 1 tahun, mungkin 9 bulan yang lalu. Terus gimana cara lu menghandle semua ini? Ya di situ gue setelah selesai dari perdraman itu, gue balikin duit yang 500.000 itu, terus gue blok akun sosial media dia semua. Anjir, ya intinya gue ngapain lu balikin, gak usah. Ya gue nggak mau anjir, itu duit haram anjing, homo. Oh benar. Duit homo coy di situ. Tapi gue ngebalikin 500.000-nya aja, nggak ngebalikin yang semua dia kasih. Ya walaupun emang bisa dibilang dia banyak banget sih ngasih. Mungkin setengah dari lemari gue, baju-bajunya itu dari baju dia semua. Maksudnya dikasih gitu loh. Gila. Tapi how do you do though? Kayak gimana proses lu move on dari kejadian ini? Gue ilfeel. Terus kan gue temenan sama temen deket dia kan, mantan gue ini. Terus dia bilang, dia yang minta maaf, bukan si mantan gue ini, tapi sahabatnya yang minta maaf. BTW sahabatnya itu cowok. Terus dia yang minta maaf ke gue. Terus di situ dia temennya, sahabatnya mantan gue, setelah gue putus dari mantan gue dapat 7 hari, sahabatnya malah confess ke gue. Terus gimana lu? Jadian nggak lu sama sahabat deh? Gue bilang gue nggak mau sih. Gue takut kalau dia jadiin gue sebagai penutup, sebagai tameng dia, biar orang-orang nggak ngejudge kalau
dia homo, tapi dia udah bersumpah diri kalau dia tuh nggak ngehomo, nggak kayak sahabatnya ini, tapi gue tolak. Trauma ya lu. Gue trauma banget, gila. Anjir, masa ya harga diri gue sebatas ayam ricis? Lu nggak mau sama sahabatnya dia karena sahabatnya dia cindo kah? Sahabatnya ini dia biasa aja sih, orang kayak gue. Nggak cindo berarti ya? Enggak. Oke. Das gitu. Oke. Thank you. Respect man, respect. Thank you. Ini gila banget cerita lu, gila banget man. Thank you. Ada yang mau lu sampein nggak sebelum udahan, Erik? Ya intinya buat mantan gue ya yang ngedenger ini, intinya lu harus tahu kalau gue sampai setengah mati, setengah hidup gue, setengah ayam ricis dah, apa juga dah gue buat ngelupain masa lalu ini. Anjir, ini gue trauma banget, gue takut anjir. Ya apa kata nanti anak gue, anjay, emaknya pernah pacaran sama orang yang ngenutupin seksuality ya. Bener. Paham. Oke. Thank you ya, Ricis. Erik, thank you. Yo, have a great day, man. Aduh. Halo, baik. Sehat? Aku kedengaran nggak? Sehat. Kedengeran kok. Bentar, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gua pilih nama lu WKWK ya. Nama lu WKWK nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Oke, WKWK. Kalau boleh tahu umur berapa nih WKWK? 18. Oke, WKWK mau cerita apa nih? Mau cerita pengalamanku sih. Tapi sebelum cerita mau ngomong dulu, boleh nggak? Minggu lalu kan pernah, enggak, santai. Minggu lalu kan aku juga pernah LC ya, itu kan minta doa buat apa mandiri. Nah, ya. kemarin udah pengumuman. Gimana? Aku lolos. Yeay, congrats ya, congrats Kinan, congrats lulus mandirinya ya. Terima kasih. Congrats WKWK, congrats. Udah. Sekarang mau cerita ya. Pesta gak lu? Dugem gak abis keterima? Makan-makan sama keluarga sih. Gak ajak keluarga lu dugem? Makan-makan. Gak dugem. Ya, gak dugem. Bukan. Gak dugem dia guys. Ya udah, oke WKWK. Kalau gitu WKWK, ini gue perlu kasih disclaimer gak nih buat di TikTok gue? Aman gak nih? Enggak sih. Aman. Oke, kalau gitu silakan WKWK. Jadi ini ceritanya tuh dulu tahun 2023 Februari. Apa ini? Itu dulu tuh aku cosplayer. Oke, iya nggak apa-apa kok. Ya, Iya. nggak bakal gimana, santai aja. Lanjut. Ya dulu kan aku cosplayer, jadi aku suka datang ke event cosplay gitu kan. Nah, waktu itu aku pas itu masih pertama kali banget itu ke event cosplay. Aku kesana sama kakak aku cewek ya. Oke. Biasanya kan kalau di event cosplay gitu ada yang ngajak foto gitu ya. Ya. Nah kalau waktu itu tuh yang cosplay aku doang, kakak aku kayak cuman nemenin gitu, dia nggak cosplay. Lu cosplay jadi apa? Aku tahu waktu itu. Sakura Jimamai. Coba cari boleh. Sakura Jimamai. Dari namanya bagus sih, lebih bagus dari Sakura Haruno. Bentar. Sakura Jimamai. Iya, tapi bajunya dia yang sekolah. Sakura soalnya dia ada outfit. Jimbaran. Enggak, Sakura Jimamai. Oh, ini. Lu ngomongnya Sakura Jimamai. Gua kira, gua tahu kalau ini. Gua nonton. Iya, itu. Ini guys, Rascal Bunny guys. Film lama, anime lama. Lu pakai yang baju sekolahnya ya dulu? Kemarin. Iyalah. Iyalah. Ya gua kira Bunny Girl siapa ya? Gua kira jadi Bunny Girl. Ya gua kan nggak tahu. Gua kira lu jadi Bunny Girl, siapa tahu kan. Oke. Gua masih minor waktu itu. Ya gua nggak tahu. Gua nanya doang. Tenang. Oke. Bisa dilanjut. Iya. Nah, biasanya kalau di event cosplay ada orang ngajak foto gitu. Nah, itu aku diajak foto sama satu cowok. Cuman dia tuh agak aneh requestnya gitu. Aduh. Biasanya kan
Boleh Apa, boleh di-describe kah tampang laki-laki ini seperti apa? ya tipikal wibu gitu. Di-describe dong mungkin You dari know? kayak from atas to bawah, kayak pakai hoodie kah, pakai masker kan? Nanya aja. Iya, tipikal wibu pakai jaket abu-abu gitu. Oh. Biasa. Nah, dia Terus, gitu. terus, Dia terus. minta foto, cuman bedanya tuh bukan foto bareng, tapi ngefotoin aku sama kakak aku. Padahal kakakku kan nggak lagi cosplay ya. Wibu marahin lantai. Enggak, itu bukan gue yang ngomong ya. Gue wibu juga, love you wibu komunitas. Oke, terus. Jadi Itu kan jadi dia. lu yang cosplay tapi lu disuruh fotoin ini orang sama sama kakak lu. Enggak. Dia ngefotoin aku sama kakakku, jadi kayak ngefotoin kami berdua gitu. Oh, wait, what? Wait. Iya, padahal kakakku kan lagi nggak cosplay ya, dia tuh. Oke, Dan lo tahu nggak sih? Oke, terus gimana? Tahu nggak sih? Gilanya tuh si cowok ini request pose aku megangin dagunya kakak aku. Kayak Megangin dagu tuh. Bentar, gue nyalain kamera Discord dulu. Kasih tahu Oh, iya. sampai gue bener ya. Gini. iya gitu. Jadi lu kayak giniin dia. Iya. Kakak sendiri. Cowok atau cewek kakak lu? Iya. Cewek. Sama-sama cewek berarti Sama-sama cewek. dianggap nih kakak lu. Ini gua giniin. Iya. Aku kan itu ya kayak aku adik, cuman lebih tinggi dari kakakku. Jadi aku yang gantiin kakakku gitu. Oh hell, nah fantasinya anjir. Terus. Iya dulu kan karena aku masih kayak baru pertama kali banget gitu nge-cosplay. Jadi aku nggak tahu kalau nggak berani nolak gitu, nggak enak. Lu lakuin. Aku ngelakuin Lu itu nurut. karena aku nggak No. Jangan nurut. tahu. Dulu kan nggak tahu, masih pertama kali, dulu masih newbie. Takut kok Nggak tahu sama kalau ternyata wibu. Jangan. And then Gue nggak tahu. Ya udah gitu. Terus kakakku kan bukan cosplayer ya, tapi dia kayak ya wibu juga gitu. Si cowoknya ini tuh akhirnya minta IG ku sama kakakku juga. Dan karena kakakku nggak punya IG cosplay, jadi dikasihnya personal. Tapi nggak tahu tuh di follow apa enggak. kita review kali Instagramnya guys. Jangan. Oh jangan. Nggak ada Instagramku. Bukan lu kok, kan wibunya. Oh, nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Dia Ujung-ujungnya sih. Gimana? Ujung-ujungnya nggak di itu sih. Biasanya kalau abis event gitu kayak pada ngetek gitu kan. Nah, dia nggak ada ngetek. Sama sekali. Iya, nggak ada ngetek sama sekali. Jadinya aku nggak tahu tuh hasilnya gimana. Oh udah gitu aja? Atau masih lanjutan? Ya udah sih itu aja. Lah terus tadi kata lu di akhir IG-nya dia hilang. Enggak ada yang bilang gitu. Lu mau ngejagain dia ya? Lu pacaran tuh Enggak, sama dia? kenal aja enggak anjir. Katanya tuh kurang IG. Enggak. Dia nggak nge-follow. Ujung-ujungnya tuh walaupun aku kasih tapi dia nggak nge-follow. Lah aneh banget. Terus ngapain? Iya kan, nggak tahu, aneh banget. Kayaknya gue harus bikin tema live confession tuh pengalaman wibu deh guys. Gue gabungin kayak cosplayer, wibu. Itu kayak bagus deh kalau gue jadiin tema confession guys. Soalnya lumayan banyak anjir orang-orang cosplayer yang confess ke gue. Terus kayak wibu-wibu juga banyak anjir. Yang waktu itu inget gak kalian? Yang dia bikin guling dari... Wah ini... Waktu itu ada yang bikin guling. Gulingnya bukan karakter anime. Gulingnya cosplayer. Jadi foto IG cosplayernya ini di upscale jadi gede banget, terus dijadiin guling sama dia. Itu gila banget. Gila, serem banget. Itu gila banget. Itu kacau banget sih. Itu masih yang paling parah sampai sekarang menurut gua. Gila dah. Oke, thank you ya. Ada mau lu sampein sebelum udah WKWK? Aku baca komen ini ada yang bilang lesbi itu kakak gue anjir. Hey, tenang. Harap tenang. Oke. Ya udah, makasih WKWK. Jaga diri ya. Jangan lupa jadi member ya. Ya, udah lama nggak denger itu. Thank you. Jangan lupa jadi member, langsung ada member 1. Thank you. Much love. Hati-hati. Hey.